Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat ini. Tentunya senang sekali saya Satna Dewi pada malam hari ini setiap Selasa bisa menemani Anda. Yang di Malang Raya, yang di Tulungagung, Blitar, dan Kediri tentunya sedang bersama kami pada saat ini. Pemirsa Dharma TV, tentunya saya berharap bahwa Anda pada malam hari ini bisa banyak belajar dari seseorang yang tentunya telah kita kenal bersama. Beliau dari Surabaya. Kita akan sapa dulu beliau. Namo Buddhaya Bante Tejapunyo. Ya, Namo Buddhaya, Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Saya harap tidak pangling dengan suaranya. Kayaknya agak-agak. Semoga kita baik-baik saja lah semuanya. Iya Bante, agak sedikit menerima flu, kondisi yang ada. Oh, ini flu tapi kok wajahnya tetap segar gitu loh, ceria itu kok. Ini wajah menipu ini. Wajah bertopeng ya. Iya. Iya. Baik pemirsa Dharma TV, Bante agak sedikit flu tapi saya lihat beliau kondisinya tetap fit sepertinya ya. Ya ini tentu ada rahasianya. Kalau kita mungkin sudah terkapar ini, tapi Bante kok masih bisa berada di sini nih, tentunya ada rahasianya. Baik, pada malam hari ini pemirsa kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu adalah setelah kematian, kemana kita? Dan ini tentunya banyak sekali di antara kita, karena sesuatu ini tidak kita ketahui dalam tanda petik, membuat kita kadang mengalami rasa takut ya akan kematian ini. Tapi coba kita akan bahas menurut terminologi Buddha, bagaimana sebenarnya setelah kematian. Baik Bante, apa sih yang menentukan ke alam mana kita setelah kematian? Ya, kalau kita berbicara tentang kematian, mungkin banyak orang yang khususnya juga umat awam takut ya untuk membicarakan masalah-masalah seperti ini, apalagi dalam kondisi kita masih punya banyak keinginan begitu. Ya. Kita membicarakan tentang kematian itu hal yang mungkin ditabukan. Betul. Tapi semakin kita tidak mengetahui, semakin kita tidak mempelajari, maka semakin membuat kita tidak tahu bahwa sesungguhnya kematian itu sendiri juga akan terjadi kepada semua makhluk yang dilahirkan. Jadi intinya di sana adalah bukan kematian, tapi kelahiran. Ya. Karena makhluk apapun yang dilahirkan, dia akan mati. Kalau dia mengalami kematian, pasti dia dilahirkan. Seperti itu. Ya. Jadi itu menjadi proses yang alami, di mana ada kelahiran, di sana pasti ada kematian. Ada kematian terjadi juga karena adanya kelahiran. Nah, cuma kita ini harus memikirkan dengan bijak atau mempelajari dengan bijak sesuatu yang nyata, kebenaran yang nyata. Jadi kita tidak perlu untuk menakuti, tidak perlu untuk kita lari, sembunyi atau mencari penangkalnya. Karena ini memang tidak ada penangkalnya. Ya. Orang mau baik atau tidak baik, kematian tetap akan terjadi pada kehidupan kita. Mungkin Bante juga sering mengatakan bahwa orang jahat dalam hidupnya, dia berbuat jahat, dia menderita juga karena perbuatan jahatnya. Dia akan tua sakit mengalami kematian. Nah, orang yang baik pun juga demikian. Orang yang baik berbuat baik, berbahagia karena kebaikannya. Tapi sebaik apapun orangnya itu, dia juga akan mengalami kondisi sakit, tua, dan mati. Itu proses dari kehidupan yang terjadi, yang akan dialami oleh semua orang dan semua makhluk. Bukan hanya kita aja. Jadi sebuah siklus yang alami ya? Siklus yang alami. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, Bante, mana banyakan orang yang mati dan orang yang dilahirkan? Sama. Ya, Mungkin betul. Jawabnya, kok bisa sama? Ya karena di mana ada dilahirkan, di sana ada kematian. Yang mati pasti juga akan dilahirkan, seperti itu. Nah, kita belajar tentang ajaran kebenaran, kita mempraktekkan ajaran kebenaran, selalu punya kesadaran, pengendalian diri, terlatih baik di dalam tata susila, melakukan kebajikan-kebajikan di dalam hidupnya, atau yang melakukan sebaliknya. Semuanya ini hanyalah cara bagaimana menghadapi satu kenyataan itu, yaitu kematian. Seperti itu. Seperti halnya juga seorang ibu atau orang tua lah.
orang tua punya anak, harapannya kalau tua juga ada yang rawat, ya kan? Orang-orang yang dicintai, yang disayangi itu ada di sekelilingnya. Kalau sakit ada yang nyarikan obat. Kalau meninggal dunia juga ada yang ngebumikan atau ngeremasikan atau mendoakan, seperti itu. Nah, tetapi yang utamanya adalah kita sendiri yang harus mempersiapkan itu. Karena Buddha sendiri juga mengatakan bahwa kelahiran yang kita alami ini, yang sudah kita jalani proses kehidupannya, ini nanti ada disebut dengan utusan-utusan yang datang dalam hidup kita. Utusan itu datangnya setiap waktu sebenarnya, bukan hanya waktu-waktu tertentu. Misalnya utusan yang pertama, yang datang dari alam, kondisi alami. Orang dilahirkan, utusan pertama datang yaitu tua. Berproses kan, hitungan dari mulai waktu demi waktu, detik demi detik, jam, bulan, tahun. Ini proses. Utusan datang membuat jasmani kita tambah tua, tambah tua, tambah tua. Nah, kemudian utusan yang kedua datang. Apa itu? Kesakitan. Kesakitan. Kalau tadi dalam perjalanan, wah saya ini kayaknya sudah dekat dengan kematian sih sama Dera, saya bilang. Kok bisa Bante? Lah kan biasanya prosesnya kalau sudah sakit, kalau tidak sembuh pasti mati, kayak gitu kan. Nah, ini utusan yang kedua udah datang. Tapi bukan kita mau menyedihkan kondisi yang kita hadapi saat ini, tapi bagaimana memanfaatkan selama kita masih hidup untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, seperti itu. Sehingga harapan kita pada saat kita menghadapi utusan pertama, ketuaan, kita menghadapinya dengan ketenangan. Pada saat kita menghadapi utusan yang kedua, yaitu kesakitan, kita pun juga menghadapinya dengan happy-happy saja. Karena kita memiliki pengertian yang benar. Apalagi menghadapi kematian, kita menghadapinya dengan tidak ada beban. Ya, meninggal itu proses yang alami lah, seperti itu. Betul Bante, tapi kalau sakitnya flu oke lah kita bisa happy. Tapi kalau sakitnya kanker Bante, terus kanker yang terus kesakitan yang seperti itu ya, Bante. Sekarang sih gini, ada dua macam jenis penyakit atau penderitaan. Dua jenis penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh jasmani. Kemudian penderitaan yang dialami oleh batin. Nah, bagi seseorang ini kan punya batin dan punya jasmani. Kalau seseorang ini hanya sibuk untuk ngurusin penyakit dalam batinnya, carikan obat ke sana kemari, tapi tidak memperhatikan kondisi batinnya, sulit untuk bisa sembuh. Kalaupun sembuh, nanti juga akan kambuh lagi. Seperti itu. Nah, yang harus kita utamakan itu bagaimana menyembuhkan penyakit yang ada dalam batin kita. Ada orang-orang yang memang takut untuk menghadapi kematian. Kenapa Bante? Ya biasanya kurang pengertian tentang kematian itu, bahwa itu dialami bukan hanya kita, semua orang, semua makhluk itu akan mengalami kematian. Kambing, kerbau, sapi, meskipun kita tidak bunuh, meskipun kita tidak sate atau dibuat bistik dan lain sebagainya, ya tetap aja dia akan mengalami kematian. Seperti itu. Karena kurangnya mengerti, memahami tentang kematian itu membuat orang takut. Kemudian yang kedua, biasanya ketakutan muncul pada seseorang yang tidak siap batinnya menghadapi kematian. Misalnya merasa, kalau seumpamanya Ibu Satna besok mengalami kematian, apa yang harus dilakukan? Jangan dulu Bante, gitu kan. Keinginan saya masih ada gini-gini, anak-anak masih kecil dan lain sebagainya. Tapi masalah kematian ini kan tidak bisa ditawar. Betul. Kalau sudah waktunya datang, ya datang. Siap. Pagi, siang, sore, malam, anak-anak, remaja, dewasa atau tua, semuanya bisa mengalami kondisi kematian itu. Tidak pernah tawar-menawar dulu dengan kita siap atau tidak siapnya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi karena memang kita tidak mengerti. Kemudian yang kedua, kita sendiri memang belum siap untuk menghadapi itu. Karena mungkin alasannya banyak sekali tadi. Ya, jadi karena kekurangan siapan, saya belum melakukan tindakan baik begini, begitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya orangnya sudah baik, setiap hari, setiap waktunya berbuat baik, di rumah dia menjadi anggota keluarga yang baik, ya, di dalam lingkungan masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik,
di dalam satu negara dia juga menjadi warga negara yang baik. Kalau di dalam segi dunia juga dia menjadi warga dunia yang baik. Kapanpun kematian datang, no problem, silakan. Seperti itu. Jadi karena kurangnya kesiapan, merasa bahwa bekalnya itu belum punya. Betul. Kalau ditanya bekalnya punyanya kapan? Ntar dulu gitu. Kalau dia aja berbuat baik kapanpun, biasanya jawabnya ntar dulu. Sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya. Ayo pergi ke tempat ibadah, ntar dulu. Ayo pergi misalnya belajar kitab suci, ntar dulu. Jawabannya ntar. Nembak begitu. terus, tar. Nah, kemudian yang ketiga, itu juga akan terjadi ketakutan ini kepada seseorang yang sudah sering berbuat jahat. Wah, perbuatan jahat yang sudah saya lakukan banyak sekali nih. Gimana ini? Ketakutan sendiri dia. Seperti itu. Ya, banyak di antara kita yang memang mengalami yang namanya kegelapan batin ya, Bante ya. Akhirnya membuat sakit yang macam-macam, kayak zaman dulu sakitnya nggak macam-macam seperti sekarang deh. Karena mungkin banyak sekali kebodohan dan kegelapan batin. Ya ini yang ingin saya tanyakan, tapi jangan dijawab dulu Bante, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV dan tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa Bante Tejapunyo. Ya Bante, kita tadi berbicara tentang kegelapan batin Bante. Banyak orang yang sudah sakitnya parah ya Bante, tapi dia masih belum berkesempatan untuk menuju ke akar permasalahan dari sakitnya itu Bante, dan dia keburu meninggal nih Bante. Iya. Nah ini apa yang terjadi Bante pada saat dia jadi mati ini? Sebenarnya sih kalau kita mau menyembuhkan penyakit jasmani kita harus sembuhkan dari kondisi batin kita. Ya. Jadi dengan kita mengerti, memahami yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kondisi diri kita sendiri dan menghadapi apapun yang kita inginkan atau yang tidak kita inginkan dalam jasmani kita harus perhatikan kondisi jasmani batin kita. Jadi kalau misalnya semakin seseorang itu batinnya banyak beban pikirannya, mungkin karena dendam, kebencian, iri, getamakan, iri hati, rasa kikir, keterikatan, kemelekatan, kebodohan ini. Penyakit-penyakit ini yang sesungguhnya sangat kronis sekali. Sehingga kalau ini tidak disembuhkan, penyakit yang ada dalam jasmani kita itu tambah parah. Sehari-harinya tambah parah seperti itu. Nah, kalau ini bisa, misalnya kita punya musuh, kita sakit hati, kita dendam, ya kita timbul kebencian kepada si A yang kita pernah nyakitin kita itu misalnya. Kalau ini kita tidak bisa segera atasi, itu akan memakan dirinya sendiri. Pikiran itu akan membuat kondisi penyakit dalam batin orang itu sendiri dan akan mempengaruhi dari kondisi kesehatan jasmaninya. Seperti itu. Ya. Nah itu kalau misalnya begini loh Bante, ya ini apakah ini karma ya Bante ya? Jadi misalnya gini, dia divonis kanker stadium 4 misalnya. Waktu tinggal 4 bulan misalnya seperti itu. Nah ketika dia mendapat sebuah pencerahan di 4 bulan terakhir kehidupannya itu, sebenarnya secepat apa sih proses batin ini bisa sembuh Bante? Mungkin Bante punya pengalaman cerita-cerita dari orang-orang ya Bante ya? Jadi kecepatan kondisi batin kita, kecepatan pikiran kita melebihi kecepatan apapun yang ada. Bisa sama seperti hanya seperti ini. Kita ada di sini. Ya. Kita mau pergi ke Jakarta. Pada saat kita ngomong kita mau pergi ke Jakarta, pikiran kita sudah di sana. Begitu cepat kan? Ya. Kita mau keliling dunia, pada saat kita ngomong begitu, ya pikirannya sudah di sana. Jadi jarak itu tidak menentukan lama tidaknya begitu. Dan pikiran, kalau menggunakan pikiran. Betul. Kecepatan pikiran yang positif ini, jika dipakai juga untuk hal yang negatif, betapa cepatnya juga. Iya. Yang akhirnya mengotori. Yakin kita tidak mau cepat-cepatan berbuat karma buruk. Kita mau cepat-cepatan gimana membersihkan batin kita. Seperti itu. Nah, dalam kondisi misalnya divonis sudah 4 bulan tinggal usianya. Tapi kalau dia diberi pengertian yang baik, yang benar tentang
kenyataan hidup yang akan terjadi pada kehidupan semua orang, semua makhluk, dan dia bisa terima. Setelah itu dia bertekad untuk memanfaatkan waktu yang tersisa itu untuk sebaik-baiknya. Misalnya, mulai saya mengerti ini dan sampai hari terakhir saya akan menjaga pikiran saya untuk selalu baik, untuk selalu positif, untuk selalu berbahagia. Maka ini akan bisa mempercepat kondisi sakitnya tadi untuk cepat sembuh. Mungkin yang divonis 4 bulan waktunya sudah meninggal dunia, dia tidak akan bisa meninggal dunia. Kenapa? Ternyata begitu diteliti lagi sakitnya udah tidak ada. Seperti itu. Ini banyak terjadi kepada orang-orang yang sudah mengerti, memahami, dan memanfaatkan masa-masa vonisnya berakhir itu. Betul. Banyak sekali, misalnya mungkin kalau kita mau bertemu sama orangnya masih ada juga, itu orang Bali. Ibu namanya Ibu Erlina Kang. Beliau sudah divonis itu stadium akhir sudah. Yeah. Tapi setelah diberitahu bahwa itu adalah stadium akhir bagi beliaunya, dalam sekian bulan dia akan mengalami kematian. Apa yang beliau lakukan? Bukan takut, bukan lari ke sana kemari, bukan mencari mencari dukun, mencari apa, bukan. Tapi dia dengan keyakinan yang beliau miliki, dia sucikan pikirannya, menjaga silanya dengan baik, moralitasnya dijaga dengan baik, dan dia manfaatkan waktunya ini untuk berbuat baik, membantu siapapun, dibantu, ditolong. Ada waktu kesempatan dimanapun dia gunakan untuk meditasi, tenangkan pikiran. Kenyataannya apa? Pada waktu akhir vonisnya beliau masih tetap sehat. Akhirnya orang pada tanya-tanya, loh katanya usianya mau pendek, kok jadi masih panjang gitu. Begitu dipergi ke dokter, ketemu sama dokter, diperiksa, ternyata penyakitnya sudah tidak ada. Sudah bersih. Seperti itu. Ini orangnya masih ada, bisa kita lihat. Kapan-kapan bisa kita undang untuk berbicara ya, Bante? Boleh. Iya. Kebetulan beliau juga seorang yang luar biasa, jadi biasanya karya-karyanya itu sangat luar biasa. Biasanya bikin sandiwara, bikin drama, mendesain wihara-wihara dan lain sebagainya. Tempat-tempat ibadah banyak itu tangan-tangan terangkat. Art ya, orang seni ya beliau ya. Ya, betul. Iya Bante, mungkin ya ini pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit keras seperti itu. Mungkin atau saudara-saudaranya yang mendengar ini. Saya rasa kalau yang namanya kematian yang seperti itu bisa ditunda ya Bante ya. Itu kan menunda. Sebenarnya sih bukan menunda sih. Bukan menunda, tapi karena ada kondisi karma baik yang dia lakukan. Itu ya Bante. Itu yang membuat panjang usianya. Ada yang nggak ketemu juga sama yang menjelaskan memberi pengertian ini sekali. Ya Bante. Jadi biasanya orang sudah divonis sakit, malah sibuk hanya ngurusin obat aja. Betul. Obatnya obat yang berbahan kimia, tapi tidak memperhatikan kondisi obat yang ada dalam pikirannya. Cobalah beban pikirannya itu diletakkan, dilepaskan seperti itu, sehingga pada saat kita bisa meletakkan semua beban pikiran kita, mungkin kita tidak akan terbebani oleh penderitaan yang terjadi pada jasmani kita. Seperti itu. Ya memang mungkin Bante menyampaikan seperti ini, Bante sendiri sekarang lagi sakit. Bisa enggak Bante menerima kondisi sakit? Bisa. Syukur-syukur aja. Karena ini adalah kewajaran yang terjadi pada kehidupan semua orang, semua makhluk. Sakit itu. Cuma kenapa kita mengalami kesakitan? Itu karena terkadang kurang pandai, kurang bijak dalam memanage waktu. Kalau Bante juga mengakui ini mungkin kurang pandai, kurang seimbang dalam mengatur waktu, gitu. Karena kemarin Bante paling tidak tahan dengan cuaca, udara, laut. Baru pulang dari Batam. Kalau ada di Batam, ceramah selalu nyeberangi lautan. Ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai, ke Penyalai, segala macam itu selalu ngelewatin lautan, dan saya paling tidak tahan dengan udara laut, sehingga saya memerlukan udara yang saya hirup itu cuma sedikit sebenarnya, tapi karena banyak yang masuk akhirnya jadilah seperti ini. Sebagai makhluk alami ya terjadi ketidakseimbangan ya, dan perubahan cuaca juga Bante ini. Jadi sebagai makhluk alam juga kita mengalami
nggak lagi Iya. udan ya watu-watu gitu ya. Tapi kita harus punya satu tekad, satu hal yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah berhenti berbuat baik. Itu. Selama kita masih bisa, why not? Ayo lakukan. Seperti itu. Orang mau seperti apapun ya akan mengalami kondisi itu. Ya. Seperti itu. Jadi Bante, penting sekali untuk menjaga batin ini tadi ya Bante. Dan tentunya bagi pemirsa yang mendengarkan acara ini dan mungkin sedang sakit atau menemui keluarga atau kerabatnya atau teman-temannya yang mungkin lagi sakit, bisa mengabarkan hal ini, hal yang baik ini jika ada karma baik ini. Iya, terkadang itu saya kalau nengok orang sakit, biasanya kan itu sudah utusan yang kedua, dikit lagi ketiga kematian gitu kan. Tapi kalau kita tidak selalu mengatakan kamu ntar lagi mati, nah begitu, nanti cepat mati malah, ya kan? Ya kita melihat dari situasi kondisi batin orang yang kita ajak ngomong. Kalau memang dia itu siap untuk menerima satu kenyataan kewajaran bagi kehidupan, kita ngomong belak-belakan bisa. Bahwa ini akan mengalami kondisi seperti ini bukan hanya Bapak saja. Semua orang, saya sendiri juga akan mengalami begitu. Cuma orang itu siap atau tidak siapnya. Kalau kita asal berbicara ternyata orang itu tidak siap, malah cepat mati. Ya kan mati juga Bante. Mati juga. Mendingan diomongin aja sebagai bekal di kehidupan yang berikutnya. Nah gitu. kalau orangnya siap, ya kita biasanya pertama kali dikasih tahu supaya batinnya disiapkan begitu. Ya Bapak pastinya pernah berbuat baik, Ibu pernah berbuat baik kan? Coba diingat-ingat. Oh iya Bante, kita pernah berbuat baik ke sana. Bagaimana saat mengingat kebaikan Ibu? Senang enggak? Oh iya Bante, kapan-kapan kalau ada kesempatan saya manfaatkan untuk berbuat baik, senang rasanya. Itu kebahagiaan yang muncul, obat yang muncul dari batinnya dia karena kebaikan yang pernah dia lakukan. Sehingga membuat ya tenang, tentram gitu kan. Setelah itu kalau kita sudah kasih tahu begitu, dia senang, ayo ditingkatkan, ayo dipertahankan supaya terus bisa ingat kebaikannya tadi. Seperti itu, diingatkan ini, diingatkan itu yang baik-baik. Sehingga akan membuat kondisi batinnya menjadi semakin senang. Dan itu obat yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali yang sakit sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak kita kasih tahu. Kalau tidak bisa mengingat hal yang baik yang pernah dilakukan, cobalah ingat kalimat yang baik yang dapat kita ucapkan. Misalnya keyakinannya apa itu, gunakan untuk menyebut apa yang dia yakini itu. Misalnya kalau saya ingin mendoakan semoga semua makhluk berbahagia Bante. Oh iya silakan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Konsentrasi itu membuat pikirannya, bebannya turun-turun, semeleh, pikirannya tenang, sembuh juga bisa. Gitu. Nah, kalau memang tidak bisa mengingat itu semua, ya udah biarin aja semuanya diletakkan, semeleh istilahnya ya, semeleh, udah nggak usah memikirkan, nggak usah mengingat apapun, semeleh sudah, terimalah apa adanya, sadar menerima kenyataan yang ada. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa menempatkan batin yang sakit tadi seperti itu, kalau meninggal dunia, dia bisa meninggal dengan tenang. Pas sebelum meninggal Bante, mikir bayar rumah sakit 500 juta ini. Nah, itu repotnya. Ya baik. Tunggu dulu Bante, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, bertemu kembali di sesi yang satu ini dan kita lanjutkan pembicaraan dengan Bante Tejapunyo dengan topik setelah kematian. Nah Bante, ini kan jadi ada dua jenis orang yang menghadapi kematian ini dengan cara yang semeleh tadi. Ada lagi yang stres mikirin mesti bayar rumah sakit nih, nanti saya akan meninggalkan hutang nih gitu ya. Kan ada juga loh Bante yang seperti itu ya. Ini pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Setelah kematian, kedua jenis orang ini kemana Bante? Itu sebenarnya sih terkondisi dari kebiasaan hidup yang dijalaninya. Jadi kalau misalnya di dalam perjalanan kehidupan yang pernah dijalaninya ini, orangnya itu baik-baik aja, lempeng-lempeng aja jalannya itu, sering melakukan hal yang baik, sering melakukan hal yang bermanfaat,
moralitasnya juga baik, ya. Kemudian juga sering beramal, membantu apa-apa dalam segi apapun yang dia mampu untuk melakukan itu. Nah, kebiasaan berbuat baik inilah yang membuat kondisi pada waktu mau meninggal dunia itu tenang pikirannya. Menghadapi ketuaan, kesakitan, kematian itu tenang. Dan karena pikirannya terbiasa dalam kebajikan, pikirannya selalu tenang, selalu bahagia, maka pada waktu meninggal dunia dia bisa terlahir di alam bahagia. Nah, itu kan perlu untuk ditata. Ya. Selama kita masih hidup itu ditata untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan sampai ada perbuatan yang menjadi sesal kemudian karena akibatnya buruk seperti itu. Tapi kalau orang misalnya sering berbuat buruk, ya punya hutang kehidupan apapun selama masih hidupnya, perbuatannya buruk, perilakunya buruk, tidak pernah membantu kepada siapapun, pergi ke tempat ibadah aja tidak pernah, misalnya seperti itu. Nah, pada saat mau mengalami ketuaan, kesakitan atau bahkan kematian, dia pasti merasa ketakutan. Karena ketidakberdayaannya itu tadi, Mbak. Belum siap menghadapi itu. Dan karena belum kesiapannya, karena banyak kejahatan yang dia lakukan, membuat pikirannya resah, gelisah, takut, khawatir. Ya. Dengan kondisi seperti itu pada saat dia meninggal dunia, cilaka 13. Sopo sing ngubur iki Bante? Gak duwe sopo-sopo ngene iki. Ada jadi masalah nih. Enggak ada yang ngubur akhirnya nih. Dia akan terkondisi pada waktu mau meninggal dunia menderita. Betul, betul. Setelah kelahirannya, setelah kematiannya, dia akan terlahir di alam menderita juga. Seperti itu. Jadi seperti hanya salah satu keyakinan umat Buddha mengatakan bahwa berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat buruk akan mendapatkan keburukan, berbuat kebajikan memperoleh kebahagiaan, berbuat kejahatan akan memperoleh penderitaan. Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya pilihan kita ini mau hidup bahagia atau menderita, ya. Mau itu mati tenang atau mati menderita, seperti itu. Jadi ada alam-alam kehidupan yang setelah meninggal dunia. Ya, jadi banyak sekali tergantung dari kondisi jenis manusianya itu. Ada manusia neraka, ada juga manusia peta, ada juga manusia yang memiliki pikiran yang luhur, ada juga manusia yang manusia setengah dewa katanya Iwan Fals. Ya, manusia dewa seperti itu. Ada 4 jenis manusia. Nah, kalau manusia yang memiliki pikiran luhur dan juga manusia setengah dewa ini, manusia yang seperti dewa ini, dewa dewi ini, setelah kematiannya dia pasti terlahir di alam bahagia. Nah, kalau yang manusia binatang, manusia neraka, itu setelah kematiannya dia terlahir di alam menderita. Loh, kita sekarang tanya, mau pilih yang mana kita? Mau pilih manusia neraka, manusia peta atau manusia binatang atau manusia setengah dewa atau manusia yang memiliki pikiran yang luhur tadi? Ya kan? Pilihannya ada 4. Betul. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari kita mau memilih yang mana. Keyakinan sudah diajarkan. Pengetahuan, ajaran, kebijaksanaan sudah sering disampaikan. Nah, kita ini mau menempatkan diri kita itu mau jadi seperti apa? Ya. Mau bagaimana? Hidup bahagia atau mau hidup menderita? Kalau memang ada yang mengatakan janji nanti setelah meninggal dunia masuk surga, jangan mudah percaya. Kalau sekarang aja sudah menderita, apalagi nanti setelah meninggal dunia, itu. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan pastinya akan membuat orang yang melakukan itu sendiri bahagia dalam kehidupannya sekarang. Nah, setelah meninggal dunia pun juga akan terlahir di alam-alam bahagia, alam surga. Jadi tetap kalau saya amati ya Bante ya, di Buddhis ini memang hukum sebab akibat tadi ya Bante, siapa yang menanam dia akan memetik. Atau di agama lain ada istilah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Setiap agama sebenarnya mengajarkan ini kepada umatnya, tetapi bagaimana kuatnya ya, kalau di Buddhis saya lihat memang kuat di sini Bante, di sebab akibat ini. Jadi memang manusia diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Dia berbuat sendiri. Dia harus tahu resikonya. Harus mandiri, harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang pernah dia lakukan sendiri. Ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk yang suruh nanggung orang lain, yang suruh nanggung makhluk lain. Betul. Apa tidak kasihan dengan orang yang menanggung semua kesalahan dosa-dosa kita ini? Kalau kita memang punya cinta kasih,
Ya kasihan dong yang berbuat saya kok dia yang menerima. Ya harusnya saya sendiri dong yang menerima akibatnya. Betul, seperti itu. Betul. Seperti ada kata-kata ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah gitu. Dari yang Maha Suci menguji-nguji ini membuat orang tidak bertanggung jawab terhadap apa dia kan sedang mengalami buah dari karma perbuatannya kan Pak. Iya, iya. Karena ketidaktahuannya itu membuat dia melemparkan kesalahan untuk mencari kambing hitam. Seperti itu. Ya memang. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang hukum sebab dan akibat ini, kita akan menyalahkan pihak lain atau kita akan melemparkan semuanya ke kesalahan itu, penderitaan kita itu kepada orang lain. Ya. Yang intinya kita bahagia, kita menderita, kita masuk surga, kita masuk neraka, semuanya tergantung sama diri kita sendiri. Betul. Seperti itu. Bukan karena Tuhan kita itu tidak mencintai, menyayangi kita sehingga beliau menguji, mencoba kita. Bukan. Tapi karena diri kita sendirilah yang melakukan itu menyebabkan akibatnya demikian. Seperti itu. Ya ini mungkin semoga saja pemirsa mendapat pencerahan ya dari kata-kata yang tabur tuai sebab akibat. Jadi memang saya kurang suka dengan kata-kata ini ujian dari Allah, itu saya kurang srek karena memang ya ini akibat dari perbuatan kita yang sedang berbuah seperti itu. Baik Bante, ini setelah kematian. Nah, ini ada satu pertanyaan Bante. Apakah kita sejak lahir mempunyai rekaman kehidupan kita di dunia yang lalu? Sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Iya. Ada cara membukanya nggak? Ini dia nih. Banyak kan orang itu sukanya instan itu loh. Yang repotnya itu yang seperti itu. Iya, iya. Kalau misalnya bisa, Bante mohon dong punya saya dibukakan, gitu kan? Ini kan pertanyaan dari awam Bante. Iya. Nah sebenarnya kalau memang mau kualitasnya bagus, itu ngikut latihan. Ikut latihan, lah itu bisa dibuka sendiri nanti. Jadi kita sendiri ini punya ingatan yang tersimpan dalam bawah sadar kita. Apapun yang pernah kita lakukan itu akan tersimpan di sana. Nah, nanti akan kita lihat pada saat orang yang meditasi atau yang belum pernah meditasi, belajar meditasi, coba suruh duduk diam aja, perhatikan dulu objeknya. Pada saat kita memperhatikan objek, nanti pikiran kita itu bisa kembali ke belakang. Apa yang pernah kita lakukan kemarin begitu. Ya, semuanya memori keluar. Rekaman semuanya keluar. Begitu yang keluar itu yang jelek-jelek semua. Aduh saya berbuat buruk ya. Aduh saya berbuat salah ya. Aduh saya berbuat dosa ya. Di sana itu langsung timbul ratapan, tangisan, penyesalan. Rasanya timbul. Iya. Bante pernah ngalami itu. Waktu jadi samanera di Malang sini, belajar latihan samanera. Begitu saya duduk meditasi. Wah saya ingat. Saya harus segera pulang ini. Saya ngomong sama Bante Kanti. Bante, saya minta izin mau pulang. Kenapa baru jadi biku sehari udah langsung pulang gitu. Saya mau pulang, mau minta maaf sama orang tua. Kenapa emangnya? Saya pernah berbuat salah sama beliau. Saya bilang gitu. Salahnya apa? Ya saya sih pernah itu kalau dipanggil, kalau disuruh itu cuma iya toh gitu. Itu muncul itu. Seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik ataupun yang tidak baik semuanya akan muncul di dalam memori kita. Tapi kalau kebetulan yang muncul itu yang tidak baik ya kita timbul ratapan, kesedihan, penyesalan seperti itu. Ya, tapi tindakan Bante ketika mengalami hal itu kemudian memutuskan untuk meminta maaf Bante, apakah semua orang seperti itu? Itu kan proses penjernihan kan sebenarnya. Penjernihan batin ini kan dijernihkan kembali kan Bante. Nah, itu harusnya bagaimana Bante kalau ya memang kalau bisa sih begitu. Orang tua kan akan selalu terbuka lah, akan selalu terbuka dan juga selalu memaafkan anak yang sangat dicintai, disayanginya sehidup sematinya beliau gitu kan. Belahan buah hati dong Bante. Buah hatinya ya Bante. Iya, akan selalu memaafkan. Jadi kalau memang kita punya kesalahan apapun datang untuk minta maaf. Ya siapa tahu memang ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan yang mungkin juga kita sengaja ataupun yang tidak, yang membuat orang tua kita itu
tersinggung, tersakiti atau apa seperti itu. Itu bukan hal yang buruk kok untuk dilakukan, baik gitu. Maka saya bilang itu proses penjernihan, pembersihan batin kita yang semakin dibersihkan seperti itu ya kira. Begitu kita mungkin mau datang minta maaf, kita sudah rasanya sudah tidak ada beban sudah. Benar. Meskipun sesungguhnya ya tetap akan ada akibatnya, itu tetap akan ada. Setidaknya kebencian, rasa yang mengental begitu, itu akhirnya mencair lagi. Betul. Oh, mama saya sudah memaafkan saya, terima kasih. Tapi jangan diulangi lagi. Oh iya. Ya kan biasanya diulang lagi. Kan lupa. Penyakitnya manusia. Baik Bante, ini ada pertanyaan, bisakah seseorang berbicara dengan dirinya yang berada di masa lalu atau di alam lain? Nah ini jangan dijawab dulu nih Bante, ini agak-agak mistis goib ini kalau orang belum tahu. Baik pemirsa Dharma TV, kami akan kembali dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, saya yakin Anda belum kemana-mana dan masih tetap di acara Dharma TV Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan tentunya narasumber kita yang luar biasa Bante Tejapunyo. Bante, saya ulangi lagi yang di segmen kita ini yang terakhir nih Bante. Bisakah seseorang berbicara dengan dirinya yang berada di masa lalu atau di alam lain Bante? Ini penjenengan punya pengalaman ini. Ya, kalau kita berbicara saat ini dengan diri kita sendiri sih masih bisa bercakap-cakap dengan kondisi batin kita sendiri. Nah, kalau orang yang mau bercakap-cakap dalam kehidupan masa lampau dengan kondisi yang sama diri kita, ya itu kan memerlukan kemampuan tersendiri. Nah, tapi bisa ya Bante ya? Bisa kalau memang mau latihan. Okay. Tapi kita harus tanya manfaatnya apa. Karena kan hidup kita ini tidak panjang. Kalau memang tugasnya belum selesai, tidak usah ngurusin yang lainnya, gitu. Ya mungkin kalau dulu-dulu saya berpikirnya saya mau kesana kemari ngurusin ini ngurusin itu. Kalau kita turutin tidak akan selesainya. Ada pekerjaan yang lebih penting daripada ngurusin itu semua, yaitu ngurusin batinnya sendiri. Coba urusin batinnya sendiri. Gimana cara menjaganya, bagaimana cara membersihkan yang kotoran yang ada, seperti itu. Kalau sudah bersih bolehlah monggo mau berbuat baik seperti apapun silahkan. Nah kadang-kadang kita itu seperti itu. Ngajak orang lain berbuat baik, dirinya sendiri belum baik, kayak gitu. Nah, kita ceramah ke sana kemari, kita berdakwah ke sana kemari, tapi ngatur dirinya sendiri belum mampu, belum bisa, seperti itu. Yang harus diatur, yang harus diajar, yang harus diarahkan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri ini. Betul. Bisakah kita berpikiran yang baik, positif, bermanfaat? Bisakah kita mengucapkan tutur kata perilaku yang baik, yang bermanfaat? Seperti itu. Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, ucapan yang kita ucapkan ini akan terasa sangat indah. Kenapa? Betul. Karena diucapkan oleh orang yang melakukannya, mengalaminya. Nah kalau kita hanya ngomong-ngomong aja, sendirinya tidak mempraktekkan dan melaksanakan, kalimat diukir seindah apapun tidak bagus, mau kita meratap menangis kayak apapun tidak akan bagus. Kenapa? Kamu ngomong sampai nangis-nangis, kamu ngomong sampai mungkin bibir doer sampai misalnya begitu. Tapi perilakumu, perbuatan keseharianmu tidak mencerminkan apa yang kamu sampaikan, yang diutarakan itu. Makanya kalimatnya tidak akan menjadi indah. Betul. Jadi kalimat indah dan tidak indahnya itu dilihat siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan orang yang baik, yang benar, oh kalimat apapun didengarkan banget. Tapi kalau yang mengucapkan seorang preman, sebaik apapun, apa sih itu, kosana atau iklan ya, iklan doang itu mah orangnya gini gitu, seperti itu. Ya hanya bertopeng saja. Iya bertopeng. Orang-orang yang bertopeng ya. Iya. Ngomong api-api tapi sebenarnya kelakuannya atau orang-orang munafik ya Bante kalau di dalam bahasa ini ya Bante. Ya mungkin bahasa umumnya seperti itu. Tapi kita tidak usah menilai orang itu munafik, buruk, jelek, jahat, sesat atau apa, tidak usah. Nilai dirinya sendiri. Yang tahu pasti kita sendiri. Kita itu orang yang kayak apa, yang bagaimana. Kalau kita sendiri menilai orang baik atau tidak baik, sesungguhnya kita sudah baik belum? Seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar itu, mengatakan orang ini jelek gini. Begitu kita mengucapkan
orang lain jelek-jelek, padahal kita juga lebih jelek daripada yang sedang kita omongin. menunjuk kita sendiri. Iya, betul sekali. Ya, ya, Bante, sampai kapankah seseorang selalu terlahir kembali? Dan sebenarnya ya Bante, yang membuat orang terlahir kembali itu akibat dari perbuatannya atau pemahamannya. Kenapa dia lahir lagi? Nah, itu semuanya apa namanya pemahamannya, pengertiannya, semangatnya, moralitasnya, kedermawanannya dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan sebenarnya. Ya, jadi bisa dikatakan perbuatannya, perbuatan lewat pikiran, ucapan atau perilakunya. Ya, semuanya ini mencerminkan dari keyakinannya, mencerminkan dari kebijaksanaannya atau pengertiannya. Kalau memang dia bijaksana, orangnya punya pengetahuan yang luas, mungkin pikiran, ucapan, perilakunya baik. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak punya keyakinan, tidak punya pengetahuan, ya perilakunya turut katanya bodoh, perilaku yang bodoh, yang istilahnya mungkin menggali lubang kematian bagi dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya yang membuat seseorang nanti akan mengalami kelahiran lagi itu apanya? Kondisi batinnya. Kondisi batinnya. Batinnya ini sudah bersih belum? Bersih dari apa batin? Bersih dari kotorannya. Kotorannya apa? Kotorannya itu ya kalau kita mengatakan di sana ada akar-akar kejahatan. Yang kenapa orang berbuat jahat? Misalnya karena kebencian, dosa dalam bahasa Palinya, ada ketamakan, loba dalam bahasa Palinya, ada kebodohan, dosa moha dalam bahasa Palinya. Dosa, loba, moha inilah yang menjadi akarnya. Ini kita bersihkan dari batin kita. Begitu semakin bersih, tercermin di dalam perilaku atau tutur kata pastinya indah. Seperti itu. Cerminan pantulan yang indah karena batinnya memang sudah bersih. Dan kalau meninggal dunia, ya lahirnya, dia tidak akan terlahirkan kembali kalau misalnya kondisinya sudah bersih. Jernih, tapi kalau belum bersih, berarti gimana? Kalau masih agak bersih, mungkin bisa terlahir di alam-alam surga. Yang berlapis-lapis ini. Ya, berlapis-lapis itu. Tergantung dari kondisi kotornya seberapa kotor gitu. Kalau semakin kotor nanti, ya semakin rendah alamnya. Misalnya Bante, ini kita dua manusia yang sudah bersih misalnya ya Bante ya. Tetapi kemudian di antara kita ini ada terjadi hutang piutang, hutang budi nih misalnya, Bante menolong saya misalnya Bante. Ya ini kan ini dalam suatu energi yang positif semuanya. Apakah kita akan bertemu lagi untuk lahir lagi di bumi untuk membayar? Di mana seseorang sudah memiliki sudah bersih batinnya, di sana semua hutang sudah beres. Beres ya. Tidak ada utang lagi. Kalaupun misalnya saya melakukan perbuatan baik kepada ibu sana misalnya, apakah saya tidak punya utang sama Bante? Sebenarnya bukan karena utang dan utang. Saya melakukan dorongan karena kiria, karena dorongan cinta kasih, dorongan untuk mau melakukan seperti itu. Jadi kita tidak perlu lahir lagi untuk saya mengembalikan. Tidak seperti itu. Karena sudah sama-sama bersih, ya. Sudah sama-sama bersih. Seperti itu. Nah, kecuali kalau kita memang belum bersih, nah itu nanti akan ada kondisi terus berubah. Jadi ada saatnya karma baik kita atau paramita kesempurnaan paramita kita akan membuat batin kita menjadi bersih. Di sana karma buruk ataupun karma baik berbuah tidak ada rasanya, sudah tidak ada ini, tidak ada pengaruhnya. Diistilahkan batinnya itu udah bersih. Ya. Mau ada senang atau tidak senang itu sudah tidak akan mempengaruhi kondisi batinnya. Dapat sesuatu juga biasa, tidak dapat sesuatu juga biasa. Seperti itu. Karma buruk misalnya waktunya itu berbuah karena memang kondisi batinnya sudah diletakkan dalam kondisi yang netral, seimbang, sempurna dalam keseimbangan yang murni, dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi karma buruk waktunya berbuah. Nah, ketika kita sampai di sebuah kesadaran yang seimbang ini Bante, apakah kesadaran itu bisa menentukan saya mau kemana? Atau dia mengikuti proses siklus alaminya saja? Itu mengikuti proses yang alami sudah. Yang alami ya? Jadi bisa diistilahkan itu orang yang sudah pekerjaannya sudah selesai.
Ya, nah misalnya kepengen turun lagi di bumi misalnya. Untuk Kalau suatu memang maksud sudah misi. sampai tahapan itu sudah tidak bisa, sudah bersih, sudah dia tidak akan terlahirkan di alam manapun juga. Karena memang frekuensinya beda ya. Iya. Frekuensi kehidupannya beda ya. Ya, sama seperti aja misalnya kalau Bante, nanti kalau Bante meninggal dunia, Bante lahir lagi enggak? Ya kalau saya masih punya banyak karma buruk, masih punya kotoran batin dalam pikiran saya, begitu meninggal dunia saya pasti lahir lagi, ketemu dengan anda lagi, seperti itu. Ketarik lagi ya energi magnetnya. Ketemu lagi, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya meninggal tanpa kotoran batin, saya tidak akan ketemu dengan siapapun, sudah selesai tugasnya. Nah manusia-manusia setengah dewa ini bagaimana sih Bante? Perilakunya, kecenderungannya itu suka membantu, suka menolong, pikirannya, ucapannya, perilakunya penuh dengan cinta kasih, penuh welas asih, seperti itu. Jadi terkadang itu dia mengambil sesuatu yang sedikit untuk dirinya, tetapi memberikan yang banyak untuk orang lain, sesuai dengan kebutuhan dia aja. Sudah puas gitu, sudah cukup, secukupnya, sewajarnya aja gitu. Misalnya saya memerlukan cuma seperempatnya, saya punya 100, tapi saya memerlukan hanya seperempatnya, ya saya ambil seperempatnya, yang lainnya kasihkan kepada orang-orang yang memerlukan, seperti itu. Jadi itu adalah sifat-sifat orang yang setengah dewa. Ya, setengah dewa. Dan apakah sikapnya lembut atau bisa juga keras ketika dia tergantung siapa yang dihadapi. Oh, jadi itu tidak bukan ciri khas ya? Bukan ciri khas. Jadi misalnya dia ini orangnya memang penuh dengan cinta kasih, tapi pada saat ketemu dengan orang yang harus dididik dengan kasar, dengan keras, dia akan tunjukkan itu. Tujuannya dia memperlakukan dengan keras itu apa? Supaya orang yang keras tadi bisa diarahkan. Landasannya tetap belas kasih ya? Ya. Cuman caranya bisa dia pakai macam-macam. Betul. Tapi kalau menghadapi orang-orang yang tidak perlu dengan kekerasan, dia dengan gampang aja, seperti itu. Baik Bante, aduh, kayaknya pelajaran malam hari ini cukup banyak yang bisa kita pelajari Bante. Iya. Dan tapi sayang ini oksigennya mahal kurang ya. Di sini oksigen mahal loh. Baik Bante, kita akan berikan kesimpulan pada malam hari ini. Bagaimana Bante? Ya, baik Ibu Bapak Saudara sekalian, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, proses hal yang alami tidak perlu ditakuti. Ya, yang perlu untuk kita persiapkan adalah kita mengerti, memahami tentang kebenaran kenyataan itu, kemudian berusaha untuk banyak melakukan kebajikan-kebajikan sebagai bekal untuk menghadapi kenyataan hidup itu supaya pikirannya menjadi tenang, damai, dan selalu berbahagia. Kemudian tidak banyak melakukan kejahatan lagi, dihentikan perbuatan jahatnya, seperti itu. Dengan mengerti, memahami tentang hal yang baik, yang benar, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam perjalanan kita, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Itulah sesungguhnya perbuatan baik itu menjadi harta sejati kita untuk kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Tidak perlu menakuti kematian, karena kematian semua orang, semua makhluk akan mengalaminya. Tapi yang pasti, kita siapkah menghadapi kematian? Siap Bante. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, kita punya kebajikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bante Tejapunyo atas segala ilmu yang telah penjenengan berikan pada malam hari ini. Anggap saja kematian ini seperti kita lagi mau berangkat rekreasi kemana dan bersiap-siap dengan bekal yang baik-baik saja. Untuk supaya perjalanan di sana lebih menyenangkan dan kita happy, seperti itu. Baik, sepertinya sederhana, tapi setiap kali kita akan terus mengingatkan dengan rasa belas kasih kami kepada semua makhluk. Tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. Saya Satna Dewi, beserta segenap kru Dhamma TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sabe Sarta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.